Ya, pemirsa, bagaimana sebetulnya peluang Indonesia di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas unggulan Jepang? Pembahasan selengkapnya telah bergabung sama kami dari luar studio, ada analis sepak bola Bung Binder Singh. Selamat sore Bung Binder. Selamat sore Mbak Fitri. Apa kabarnya sore hari ini Bung Binder? Baik dan tetap semangat. Tetap semangat terutama mendukung timnas seperti itu ya. Bung Binder dan juga pemirsa, meski sudah tidak lagi menentukan, namun laga di Osaka ini tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh kedua tim. Dan timnas Indonesia juga punya misi balas dendam setelah kekalahan telak di GBK dan tentunya bisa menjadi ajang uji kekuatan untuk persiapan di babak keempat. Kita lihat bersama nih sebetulnya data head to head antara timnas Indonesia melawan Jepang seperti apa dalam 5 pertemuan terakhir dimulai dari tahun 81, kemudian di 89 2 kali, dan terakhir di tahun 2024 2 kali juga. Dan memang dalam 5 pertemuan ini Indonesia masih belum bisa kemudian membawa kemenangan seperti itu. Tapi apabila melihat timnas Indonesia ini kan sudah melansir skuad final untuk menghadapi timnas Jepang, Bung Binder, sang bek tengah Rizky Ridho absen, sementara Shane Patinama kembali. Dan menurut Anda bagaimana ini akan berdampak pada lini belakang timnas Garuda? Iya, memang Patrick Kluivert ada melakukan rotasi di line up ya, Mbak Fitri, dan itu juga kan karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain dan ada beberapa pemain yang sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning. Jadi memang rotasi ini saya pikir wajar saja. Yang menarik kan kali ini Rizky Ridho tidak bermain, tapi pemain yang menggantikan Rizky Ridho juga memang kita tahu di level klub ini cukup baik juga ya, Miss Hilgers ya. Tinggal bagaimana sekarang dia bisa beradaptasi dengan J. Itzes dan juga Justin Hubner, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan kita belum melihat chemistry antara Miss Hilgers dengan J. Itzes. Tetapi bagusnya di tengah, di posisi 2 pemain tengah itu tidak ada perubahan kan, tetap Joey dan juga Tom Hee. Artinya Joey dan Tom Hee ini juga akan lebih dekat ke pertahanan. Oke, Bung Binder, kita berbicara ke lini depan sendiri. Pada saat Indonesia melawan Jepang tahun lalu kan oleh Romaini belum bergabung dengan timnas. Nah, dilihat dari perkembangan permainan timnas Indonesia, kemudian skuad yang dimiliki oleh Garuda saat ini, bagaimana kekuatan lini depan Indonesia, Bung Binder? Iya, memang dalam 3 pertandingan terakhir Ole yang mencetak gol ya. Artinya Ole ini memang menjadi kepingan dalam puzzle yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert, dan terbukti ya, dia bukan saja bisa mencetak gol, tapi dia begitu aktif terlibat dalam proses serangan. Artinya pemain ini adalah team player. Jadi saya pikir dengan Ole bermain kali ini di kandang Jepang tentu memberikan harapan ya bagi kami agar timnas minimal bisa mencetaklah 1 gol. Dan Ole kan akan ditemani oleh Dean James dan juga Beckham Putra ya. Dan kita tahu 2 pemain tersebut adalah pemain-pemain yang cepat. Artinya kuncinya bagi timnas untuk bisa mencetak gol adalah kerjasama di antara 3 pemain ini. Seperti yang ditunjukkan pada saat melawan China, Egy dan Kambuaya, kerjasamanya bagus dengan Ole. Oke, kita akan lihat kembali data yang kami miliki bersama, Bung Binder dan juga pemirsa. Ya, ini kita kembali akan melihat bagaimana prediksi susunan pemain timnas Indonesia. Menurut Anda sendiri, taktik seperti apa yang nantinya akan kemudian diambil oleh Coach Patrick ini? Apakah kemudian bertahan ataupun kemudian menyerang seperti itu, Bung Binder? Saya pikir akan bermain lebih berhati-hati ya, karena kan bermain di kandang Jepang. Memang Jepang juga tidak full tim karena dari awal kan pelatih mereka tidak memanggil banyak pemain-pemain inti mereka. Tapi Jepang kan tetap Jepang ya, Mbak. Artinya mereka tetap punya sistem permainan yang menawan. Nah, kalau feeling saya kemungkinan akan berhati-hati di 20 hingga 30 menit awal. Sampai nanti para pemain sudah bisa mendapatkan irama permainan. Tapi tetap pada saat mendapatkan penguasaan bola akan berupaya untuk membangun serangan. Karena pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang lebih banyak ofensif. Contoh, di sebelah kiri ada Yance Sayuri, ada Kevin Dix. Ini kan Kevin Dix dan Yance ini kan adalah 2 pemain yang bisa support serangan juga. Jadi kalau kita melihat dari tengah ke depan, mulai dari Joey Pelupesi, Tom Hee, Yance, Kevin Dix, sampai Dean James, Beckham Putra dan juga Ole, hanya 1 pemain yang punya naluri bertahan, yaitu Joey. Naluri bertahan yang betul-betul bertahan.
Tapi Yance, Kevin Dix ini kan bukan cuma bisa bertahan tapi bisa menyerang juga. Jadi saya rasa kalau dipakai strategi counter attack juga tidak salah. Cuma kuncinya counter attack-nya harus tersusun dengan rapi. Oke, di layar kaca Bung Binder dan juga pemirsa bisa melihat kemudian ini kekuatan head to head antara Ole Romani versus Suto Machino. Apa catatan Anda mengenai head to head ini, catatan dari kedua pemain ini, Bung Binder? Iya, kalau Ole kan belum lama ya bermain bagi timnas Indonesia ya. Memang dia produktif ya. Yang kita harapkan dia bisa konsisten mencetak gol ya. Kalau Jepang kan sebetulnya tidak mengandalkan satu pemain untuk mencetak gol. Bahkan mereka pernah bermain tanpa striker murni. Jadi Jepang itu memang mengandalkan sistem permainan yang ofensif, mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi saya pikir kalau bagi Jepang mereka bahkan begitu banyak pemain mereka yang akan absen, saya pikir tidak akan begitu berpengaruh lah dengan permainan mereka. Nah, kalau bagi timnas kita, Ole itu pada saat bermain sangat penting. Kenapa? Karena selain juga Ole tadi saya katakan terlibat dalam proses serangan, dia bisa mencetak gol, tapi Ole juga bisa ikut bertahan. Beberapa kali itu dalam 3 pertandingan terakhir, baik lawan Australia, Bahrain, dan juga China, Ole itu bahkan bisa masuk sampai ke ruang pertahanan, ikut membantu lini pertahanan. Jadi memang Ole adalah pemain yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia karena etos kerjanya yang tinggi. Jadi saya pikir Ole ini sekarang merupakan pemain penting lah bagi timnas, karena sebelum hadirnya Ole kan salah satu kelemahan bagi timnas kita adalah finishing. Nah, Ole bisa memberikan solusi tersebut, dan di pertandingan terakhir lawan China, Ole itu peluangnya cuma 2, tapi dia bisa mencetak 1 gol. Nah, itu conversion rate-nya saya pikir sudah cukup baik. Kenapa cuma 2 peluang? Karena dia sibuk juga untuk membantu pertahanan, untuk ikut terlibat dalam proses menyerang juga. Baik, Bung Binder, ada nama Marcelino Ferdinand yang kemudian akan kembali masuk dalam squad seperti itu setelah sebelumnya terkena akumulasi kartu kuning. Nah, menurut Anda Marcelino Ferdinand ini akan ditempatkan di mana? Apakah akan ada di posisi Egy pada saat timnas melawan China, atau posisi pada saat melawan Arab Saudi tepat di belakang striker? Ya, saya pikir jika nanti Marcelino dimainkan di babak kedua, dia akan bermain di belakang striker ya, karena itulah dia punya wilayah, dan dia pada saat diberikan kebebasan, dia menjadi pemain yang lebih berbahaya daripada dia diminta bermain dari sayap atau memang harus lebih banyak berada di tengah. Untuk kiper sendiri, Bung Binder, apakah pilihan akan jatuh pada Martin Paes atau Emil Odero misalnya? Iya, kalau dari susunan pemain kan yang dipilih kembali adalah Emil Odero ya. Jadi berarti Patrick Kluivert untuk saat ini percaya kepada Emil. Apalagi Emil kan melawan China itu juga melakukan satu penyelamatan yang krusial ya. Dan sepertinya komunikasi Emil dengan para pemain berjalan dengan baik. Mungkin itu pertimbangan dari Kluivert untuk kembali memilih Emil, bukan Martin Paes yang bermain di pertandingan sore hari ini. Oke, baik Bung Binder dan juga pemirsa, setelah kita kemudian banyak membahas mengenai kekuatan timnas Indonesia, kita juga akan melihat nih bagaimana kemudian susunan ataupun prediksi susunan dari timnas Jepang sendiri. Bung Binder, ini kan timnas Indonesia sudah mengamankan posisi ke round 4 kualifikasi. Timnas Jepang sudah memastikan malah justru masuk ke babak final Piala Dunia 2026. Ini strategi dari masing-masing timnas akan seperti apa menurut Anda? Apakah kemudian akan sama-sama bermain dengan menyerang, serius, atau kemudian seperti apa? Yang pasti akan bermain serius. Tapi kalau kita bicara soal strategi, saya tidak yakin timnas Indonesia akan bermain menyerang dari awal, seperti yang saya katakan tadi. Mereka akan lebih berhati-hati, mencoba mendapatkan irama permainan, tapi Jepang sudah pasti bermain menyerang. Karena mereka bermain di kandang sendiri, mereka juga nothing tulus, dan pada saat ada pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan oleh pelatih mereka Hajime Moriyasu, tentu pemain-pemain tersebut mau menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Jadi tentu mereka akan termotivasi juga di pertandingan sore hari ini. Oke, baik. Bung Binder, kita akan jeda terlebih dahulu. Diskusinya akan kami lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita akan
Pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama Bung Binder. Ini kemudian kita sudah melihat bagaimana starting 11 dari Timnas Indonesia dan nama Beckham Putra sebagai starter. Bagaimana kemudian Anda merespon mengenai usulan yang dipilih oleh Patrick Kluivert sebagai starting 11 ini? Yang menarik ada Yance Sayuri ya, yang akan melakukan debutnya tuh. Dan Yance akan bermain sebagai salah satu wingback. Saya pikir ini adalah pilihan yang menarik ya. Dan Yance memang di Liga 1 kan perform ya bersama klubnya Malut United. Kalau Yakob memang untuk sementara ini belum masuk line up, tapi adanya Yance di wingback dan juga Beckham Putra yang dimainkan dari awal di depan di posisi natural dia. Nah, ini yang menarik nih. Artinya Beckham Putra diharapkan bisa memberikan umpan-umpan yang terukur kepada Ole Romani. Dan selain itu Miss Hilgers ya yang menggantikan Rizky Ridho juga adalah pilihan yang memang ideal karena Rizky Ridho kan diberitakan mengalami cedera ya, dan Emil yang tetap dipilih. Jadi saya pikir rotasi di lineup ini dilakukan Kluivert ya sesuai dengan kesiapan dari para pemain gitu. Jadi bukan karena memang dia ingin melakukan rotasi karena menganggap remeh Jepang, enggak, sama sekali enggak. Karena kan Jayces, Justin Hubner, Joey, dan Tom Hea masih dimainkan ya, dan juga oleh Romani. Oke, dengan formasi seperti ini, Bung Binder, sebetulnya senjata apa yang dimiliki oleh Timnas Indonesia untuk menembus pertahanan ketat dari lawan ataupun Timnas Jepang? Iya, saya pikir counter attack ya. Counter attack sudah paling ideal ya, karena ada pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan ya, seperti Beckham, Dean James, Yance Sayuri, bahkan Kevin Dix pun bisa diharapkan memberikan kontribusi dari sayap. Jadi kemungkinan Indonesia akan bermain memanfaatkan lebar lapangan. Karena di pertandingan sore hari ini kan Ricky Kambuaya tidak bermain ya, belum bermain dari awal. Oke. Kemudian salah satu yang kerap disorot mengenai tantangan ataupun PR bagi Timnas adalah soal pemanfaatan peluang ataupun finishing touch seperti itu. Apa komentar dari Anda, Bung Binder? Iya, itu memang sudah menjadi persoalan dalam 1 atau 2 tahun terakhir ya. Padahal peluang itu bisa diciptakan meskipun tidak banyak peluang emas, tapi finishing ini yang masih menjadi persoalan. Nah, artinya para pemain timnas kita itu harus lebih kreatif dalam merancang serangan, dan juga siapapun yang mendapatkan peluang itu ya harus bisa melakukan finishing. Kuncinya sih penyelesaian akhir, jadi sebetulnya nggak perlu juga punya belasan peluang. Tapi kalau bisa dengan 3 atau 4 peluang bisa mencetak lebih banyak gol. Kuncinya di sana sih di penyelesaian akhir, dan tidak harus striker yang mencetak gol, kan bisa juga pemain lain yang masuk dari second line. Artinya harus juga memanfaatkan ruang-ruang yang kosong di dalam kotak penalti pertahanan Jepang nanti. Oke, berbicara mengenai peluang, Bung Binder, di sisi lain kan Jepang menghadapi kendala cedera pada 2 bek utamanya, ada nama Koki Machida dan Tsuyoshi Watanabe yang dipastikan absen. Nah, apakah ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memberikan perlawanan yang lebih berarti? Iya, kalau sepak bola kan bukan matematika ya. Jadi kalau kita bicara soal peluang, jelas timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan. Tapi tergantung lagi kan dengan mental dari para pemain. Nah, para pemain timnas kita nih mentalnya harus kuat lawan Jepang. Bukan karena supporter mereka nanti banyak di stadion, enggak juga sih. Tapi bagaimana caranya mereka bisa bermain dengan tenang. Nah, itu sangat penting karena mereka menghadapi raksasa dari Asia. Peringkat nomor 1 di Asia saat ini kan Jepang. Dan mereka di ranking FIFA tuh peringkat nomor 15. Tim yang langganan Piala Dunia. Nah, kalau mentalnya siap dan tidak membuat banyak kesalahan, saya pikir minimal 1 poin bisa dapat timnas kita. 1 poin, kalau bisa dapat 1 poin, saya pikir itu sudah seperti 3 poin, sudah seperti kemenangan. Oke, memang tidak akan mudah tentunya mengalahkan Timnas Jepang di kandangnya sendiri, namun kita tetap berharap tim Garuda untuk membawa hasil positif dari Osaka. Bung Binder, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Oke, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.